Ketika Anda menaruh kitab suci di pantat Anda dan menantang Tuhan, maka yang menanggung resiko atau yang memikul dosa itu bukan orang lain, tapi pribadi Anda sendiri. Penghinaan dengan unsur kesengajaan yang Anda lakukan ini adalah sebuah pembuktian bahwa Anda memang sangat pantas dan layak jika Anda itu harus mualaf ke agama lain. Karena kualitas keimanan Anda memang sangat tidak layak untuk menjadi seorang Kristiani sejati. Begitulah kira-kira. Oke teman-teman, seorang pemuda nasionalisme yang sangat tinggi di dalam dirinya, seorang pejuang juga di media sosial yang berani menyuarakan suatu keadilan dan kebenaran supaya masyarakat Indonesia dicerdaskan dan mendapatkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia melalui media sosial menjadi tempat untuk bersuara. Nah teman-teman, kita akan saksikan videonya. Saya akan putarkan bagi kita dan teman-teman silakan tuliskan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Ini mengenai Agustan ya, yang mengkentutin ya, menaruh Alkitab di pantatnya. Agustan manusia biadab yang menghina Alkitab. Judul dari videonya diunggah oleh Sainai TV ya. Oke teman-teman, ini dia seorang pemuda pemberani yang sangat luar biasa. Ini orangnya dan kita akan saksikan apa pernyataan tegas dan keberanian yang menyuarakan suatu kebenaran atau keadilan. Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Munculnya tayangan dari seseorang yang bernama Agustan yang mengaku mualaf ex-Kristen dan menayangkan video kontroversial terkait keyakinan lamanya seperti yang kerap terjadi selama ini ramai diperbincangkan oleh publik. Seorang Abu Janda alias Permadi Arya pun ikut bersuara, mengecam keras tayangan dari si manusia mualaf yang bernama Agustan ini. Maklum saja, jika ada banyak orang meradang, lalu sebagian lagi menyayangkan tindakan dari si Agustan itu, karena dia berkata begini dengan pongah dan gobloknya. Saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, dalam sebulan saya akan mati? Kita akan mati. Kita tes, kata Agustan dalam video yang dibuatnya. Kitab yang disebut Agustan itu tentu saja adalah Alkitab. Kitab suci umat Kristiani yang dulu pasti dikenal oleh Agustan kalau dia benar-benar pernah memeluk Kristen sebelum membuang imannya dan berpaling memilih keyakinan yang kini dianggapnya benar itu. Kalau sekedar pindah keyakinan sih, menurut saya itu urusan pribadinya Agustan. Biarkan saja, karena dia sudah dewasa. Dia bebas untuk memilih dan bebas untuk memutuskan. Sama seperti orang lain yang memutuskan berpindah agama menjadi Kristen, menjadi Hindu, menjadi Buddha, atau ateis sekalipun. Hanya saja, ketika lantas dia muncul dan menjelek-jelekan keyakinan lamanya, bahkan bisa dianggap menghina Alkitab dan menantang Tuhan itu, sebenarnya kelakuan Agustan ini sudah sangat kelewatan. Bahkan sangat keterlaluan karena bisa memicu keretakan relasi antar umat beragama. Meski saya yakin akan ada orang yang pro dan senang dengan kelakuan Agustan itu. Begini saja, sejauh pemahaman saya, ketika Alkitab dan Tuhan yang diyakini umat Kristiani dihina, tidak lantas langsung menurunkan derajat
dan membuat Tuhan itu murka, lantas semena-mena mencabut nyawa seperti yang ingin dibuktikan oleh Agustan, si manusia goblok dan biadab ini. Siapakah Agustan itu yang mungkin dianggap tidak berguna bagi kerajaan surga, sampai Tuhan harus marah dan mencabut nyawanya cuma gara-gara si ponga ini kentutin Alkitab? Saya percaya Tuhan itu Maha Pengasih. Tuhan itu Maha Penyayang dan Maha Pengampun. Memang pernah tercatat di Alkitab mengenai peristiwa kematian secara tiba-tiba, tetapi lebih mengarah pada akibat dari perbuatannya yang dinilai dapat merusak kelangsungan rencana Allah jika orang itu tetap dibiarkan hidup. Semisal ketika Firaun dan pasukannya ditenggelamkan ke dalam laut saat mengejar Bani Israel yang barusan dibebaskan Allah dari perbudakan Mesir. Ada juga kematian Ananias dan Safira karena dianggap mendustai Allah gara-gara menahan sebagian hasil penjualan tanah, lalu mengaku memberikan semuanya sebagai persembahan buat menarik simpati atau pujian manusia. Kan tetapi, hal yang semacam ini sangat jarang terjadi. Tuhan lebih sering menunjukkan kesabaran dan belas kasihan kepada manusia yang berdosa. Bahkan yang kurang ajar dan jahatnya luar biasa sekalipun, masih diberinya kesempatan untuk hidup, bahkan dalam keadaan baik. Jadi, menarik juga sih buat ditunggu apa yang akan terjadi pada si Agustan ini untuk waktu sebulan yang akan datang. Harapan saya, semoga dia masih beroleh kesempatan untuk merasakan pengampunan dan kasih Allah sekali lagi, yang dapat membawanya berbalik kepada Kristus Sang Juru Selamat. Jangan buru-buru matilah. Nanti saya khawatir akan ada aksi mendemo Sang Pencipta oleh kelompok 3 angka ini, karena beliau dianggap semena-mena dalam mencabut nyawa manusia. Akhir kata, bagi kita yang masih berpikir waras, tentu kita akan menilai bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Agustan ini adalah sebuah kedunguan yang hakiki yang dia mau pertontonkan ke publik. Tapi bagi kelompok-kelompok yang tidak waras, tentu mereka akan merasa sangat senang, bahkan bisa mengadakan jamuan 7 hari 7 malam lamanya. Lantas, apakah ada yang tahu isi hatinya Tuhan itu seperti apa? Mari kita renungkan dan semoga video saya ini bisa berguna untuk kita semua. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Oke, teman-teman, luar biasa sekali ya. Setelah bikin eksperimen tempel Alkitab di pantat, Agustan itu sekarang dalam keadaan sakit ya, dikabarkan bahwa dia stroke. Nah, apa itu hukuman daripada Tuhan Yesus? Tentu kita tidak bisa simpulkan akan hal itu. Namun satu hal yang pasti bahwa kalau Tuhan belum menghukum dia, itu berarti Tuhan masih memberikan sebuah kesempatan bagi Agustan ini supaya dia bisa bertobat dan kembali kepada jalan yang benar. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa sosok mualaf Agustan ini adalah sosok yang seringkali di dalam konten-konten yang di-upload di YouTube-nya dia itu selalu menghina dan kata-kata kotor, kata-kata kasar, hujatan itu seringkali kita temukan di kontennya dia. Dan akhir-akhir ini dia menjadi sorotan warganet karena beredar video yang menampilkan dirinya melakukan pelecehan kepada kitab suci umat Kristen. Dalam video yang beredar itu, Agustan terlihat seperti menempelkan, bukan seperti, memang menempelkan Alkitab ke pantatnya. Dia juga tantang Tuhan apakah dengan aksinya itu
dirinya bakal meninggal dalam waktu sebulan kemudian. Jadi ada tantangan yang luar biasa. Siapa sih Augustan sehingga mampu menantang Tuhan, memberikan ultimatum kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada, ya kalau engkau berkuasa, kalau ini kitabmu, maka buktikan aku akan mati dalam sebulan. Ya masih mending dia hanya sakit ya, tapi Tuhan itu sayang lah sama setiap orang. Nah kini Augustan itu dikabarkan sedang dalam keadaan sakit parah. Video yang beredar memperlihatkan dia terbaring lemas di dalam sebuah kamar, beredar di media sosial. Dan seperti apa kondisinya? Melalui tayangan YouTube Hidayah Mualaf Channel, seorang pria mengunjungi Augustan di Bandung, Jawa Barat. Dalam thumbnail video itu terlihat narasi dihukum Yesus, tanda tanya, sandiwara, tanda tanya. Dan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, HMC langsung ke Bandung. Dalam video tersebut terlihat Augustan sedang berbaring di kasur, kemudian ia menjalani terapi. Suaranya pun udah mulai bagus nih sekarang ya, kata seorang dalam video yang kita bisa lihat di beberapa channel YouTube. Nah, dalam video itu terlihat Augustan sedang duduk sambil menjalani terapi. Augustan sedang dalam kondisi yang buruk ya. Dan kalau kita lihat teman-teman, itu banyak sekali loh orang-orang Kristen yang mendoakan Augustan ini supaya sembuh, supaya diberkati. Mengapa demikian? Karena memang orang-orang Kristen ini punya belas kasihan yang sangat besar. Ya bukan hanya orang Kristen sih, ada juga dari agama lain yang punya belas kasihan. Tapi dalam tindakan ini, kita melihat bahwa sikap dari orang-orang Kristen yang dihujat kitab sucinya, ya dalam hal ini kan kitab sucinya dihujat, tapi masih tetap berlaku baik, memberikan kesempatan pengampunan dan berdoa untuk kesembuhan dari Augustan ya. Itu kan tidak mudah ya. Nah, Augustan sedang disorot oleh warganet karena video yang memperlihatkan dirinya sakit dan itu viral di media sosial. Ada yang bilang bahwa itu adalah sebuah hukuman daripada Tuhan, itu adalah ajab Allah, itu adalah konsekuensi dari perbuatannya yang jahat menghina kitab suci agama lain. Jadi kondisi Augustan terkini pun sudah diungkap di beberapa channel YouTube. Nah teman-teman bisa lihat ya, Augustan diketahui sedang berada di sebuah kamar kecil dan kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Dan mudah-mudahan Augustan dapat sembuh, Augustan bisa kembali beraktivitas, dan ini menjadi pelajaran penting bagi dia untuk tidak menghina, untuk tidak melakukan kejahatan lah di media sosial ya. Hujatan-hujatan itu tidak perlulah, jangan membenci, jangan menyimpan dendam, pelajarilah agamanya, dan berlaku baiklah, berbuat baiklah kepada semua orang, sehingga dapat berguna di tengah masyarakat. Nah, kalau hidup kita tidak berguna, buat apa kita hidup? Jadi pastikan Anda punya kehidupan yang bermanfaat, berguna di tengah masyarakat di mana kita berada. Meskipun kita berbeda keyakinan, tapi Augustan ingat bahwa kita saudara dalam kemanusiaan, saudara dalam berbangsa dan bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia. Boleh kita berbeda, tetapi kita tidak boleh saling menghina, kita tidak boleh saling membunuh karakter dan lain sebagainya. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.